البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-75. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-76 dari surat Al-Imran. Ayat ini mengenai bantahan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan bahwasanya kita dihalalkan untuk mengambil hartanya orang-orang Arab, kita enggak berdosa, kita enggak dilarang. Jadi mereka orang-orang yang sebagian mereka orang-orang yang tidak menunaikan amanah. Nah, jadi tidak amanah, orangnya tidak bisa dipercaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada orang-orang yang berhak. Dalam artian jangan seperti orang Yahud, dan ketika diamanahi dengan suatu perkara, nah barakallahu fikum, kemudian mereka berkhianat atau justru tidak menepati amanah tersebut. Padahal amanah bukan perkara yang sepele, namun perkara yang sangat besar. Bahkan termasuk tanda-tanda orang munafik, wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Jadi tidak amanah. Oleh karena itu apabila kita bekerja, misalkan ada orang yang menitipkan sebuah barang kepada kita, maka kita hendaknya amanah menyampaikan barang tersebut sebagaimana keadaan awalnya, mungkin pergadaian atau yang semisalnya. Karena barang-barang gadaian hukum asalnya tidak boleh digunakan. Hukum asalnya barang itu biar kita simpan sebagai jaminan. Adapun kita gunakan, kita manfaatkan, itu hukum asalnya, na barakallahu fikum, tidak diperkenankan. Jadi amanah perlu diperhatikan. Hutang itu juga amanah. Jadi kalau antum hutang 50.000, mengembalikannya juga 50.000 hukum asalnya. Seperti itu. Jadi jangan dia hutang kepada orang kaya karena tahu orang kaya itu kalau dikembalikan enggak mau, jangan. Itu nanti khawatirnya apa? Justru dia bermudah-mudahan untuk tidak mau membayar dan mengembalikan hutang tadi. Walaupun taruhlah seandainya orang kaya itu memaafkan, enggak masalah, sudah enggak usah dibalikkan. Yaitu kita terima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan sampai kita punya keinginan sengaja berhutang dengan orang kaya karena orang kaya itu tidak mau dikembalikan. Akhirnya kita tidak ada niatan untuk membalikan. Satu. Yang kedua, apabila kita hutang dengan seseorang, kemudian sudah memiliki uang untuk mengembalikan hutang tersebut, segera dikembalikan. Segera dikembalikan. Jangan ditunda-tunda. Karena penundaan, nah barakallahu fikum hafizakumullah, pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya adalah bentuk kedzaliman. Bentuk apa? Kedzaliman. Matlul ghaniyyi zulmun, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi penguluran pembayaran hutang bagi orang yang mampu untuk segera bayar itu adalah kedzaliman. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lihat apa yang Allah Taala sampaikan di dalam ayat yang ke-76 dari surat Ali Imran ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Perkaranya itu enggak seperti yang mereka ucapkan, tidak seperti yang mereka sangka. Akan tetapi bahkan barang siapa yang menunaikan janji Allah Ta'ala, maksudnya apa janji Allah Ta'ala? Menunaikan amanah, tidak berkhianat,
Itu justru apa? Na'am wattaqa, dan dalam keadaan dia bertakwa. Bertakwa sudah kita lewati berkali-kali definisi takwa. Na'am, takwa itu adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan fi jalbil manafi' wiqayatan bi fi'il awamir wastinabi nawahihi. Paham ya? Seperti itu. Jadi takwa an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya ketakwaan itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah sebuah pembatas, tameng. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang namanya ketakwaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ketakwaan itu semuanya letaknya dalam hati. Kalau cuman dengan kata-kata, dengan perbuatan terkadang belum nampak. Barakallahu fikum, tapi dengan hati itu tadilah yang dinamakan ketakwaan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada dadanya, menunjukkan bahwasannya ketakwaan itu bukan perkara yang sembarangan. Kami bertakwa, kami punya pakaian takwa, baju takwa, bukan itu. Paham ya? Ketakwaan itu sesuatu yang tidak diperjualbelikan, sesuatu yang tidak diperjualbelikan, dan termasuk perbekalan yang paling besar seorang hamba adalah berbekal dengan apa? Ketakwaan. Dalilnya apa? Dalilnya Naam fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, carilah bekal kalian, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jadi seorang hamba ketika ingin menghadapkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala nanti kelak, itu yang paling bagus dan paling baik adalah takwa. Jangan sampai kita sia-siakan. Takwa ini adalah mizan, timbangan, yang mana orang itu enggak pandang bulu mau Arab atau Ajam, kulit putih, kulit hitam, atau warna-warni kulitnya enggak masalah, tapi ketakwaan ini jadi timbangan nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, apa itu? Naam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah ketakwaan. Adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan karena banyak hartanya, bukan karena dia paling kaya, bukan karena dia orang yang memiliki gelar sekian, titel, jabatan, bukan. Ketakwaan, barakallahu fikum. Nah, ketakwaan ini adalah sesuatu yang muncul dan sumbernya di dalam hati. Nah, kita enggak tahu orang ini bertakwa atau tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ketakwaan bukan semata-mata dilihat dari penampilan. Paham ya? Tapi amalan. Amalannya dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan adalah ketakwaan tadi. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Naam. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ingat baik-baik, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antaranya puasa Ramadan. Kenapa disyariatkan puasa Ramadan? Kenapa disyariatkan puasa? Nah, barakallahu fikum, Ramadan tersebut karena di samping puasa Ramadan ada rukun Islam yang 5. Nah, termasuk salah satu rukun Islam yang 5, karena agar apa? Kita menjadi insan yang bertakwa, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian berpuasa juga, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan. Jadi ketakwaan jangan sampai lepas dari diri kita semuanya, barakallahu fikum. Ketakwaan adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Ketika melihat sebuah syariat ini adalah al-haq, ini adalah benar, ini sesuai dengan dalil, harus diikutin. Bukan justru didebat, bukan justru diingkari, bukan justru ditentang. Ikutin, barakallahu fikum. Ikutilah dalil. Nah, karena dalil itulah yang akan apa? Menghantarkan seorang hamba untuk senantiasa apa? Bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya?
Nah, karena ketakwaan enggak sembarangan. Orang akan bisa bertakwa kepada Allah Taala manakala dia itu berjalan di dalam menghadapi atau melakukan ritual-ritual ibadah kita ini dibangun di atas dalil. Karena kalau enggak ada dalilnya, bertakwa bagaimana? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, laisal amru kama za'ama haula'il kadzibun. Perkaranya itu enggak seperti orang yang atau perkaranya tidak seperti yang disangka oleh orang-orang pendusta. Jadi orang-orang Yahud digelari orang pendusta juga. Fa innal muttaqiyya haqqan huwa man aufa bima ahadallahu alaihi min ada'il amanati wal imani bih wa bi rusulihi wal tazama hadiyah wa syar'ah. Artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan, ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian barakallahu fikum meninggal kecuali dalam keadaan kalian berislam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita lihat di sini, perkaranya enggak seperti orang yang disangka atau perkaranya tidak seperti sangkaan orang-orang pendusta. Bahkan sesungguhnya orang yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan adalah orang yang menunaikan terhadap apa yang Allah Ta'ala telah janjikan padanya, berupa menunaikan, menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak, beriman dengannya, beriman dengan para rasulnya, dan berpegang teguh dengan petunjuk serta syariatnya. Ini. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berpegang teguh dengan hadiah, dengan petunjuknya wasyar'ah dan juga syariatnya. Bukan orang yang bukan orang yang bermudah-mudahan dalam sebuah perkara, bukan. Kalau itu memang petunjuk, itu al-haq diikutin, walaupun berat rasanya. Terutama ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum sangat berat di dalam Di dalam memperjuangkan agama ini. Karena banyak cacian, makian, halangan, rintangan, musuh-musuh dakwah itu banyak sekali. Paham ya? Nah, karena apa? Karena sandaran kita akurat. Sandaran kita itu terpercaya, itu dalil Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Mulai kita ahlus sunnah bisa dikatakan paling sedikit dibanding orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, orang-orang hizbiyun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sisi lain ahlus sunnah wal jamaah ini bisa dikatakan walaupun berkumpul kelihatannya ribuan, jutaan, itu masih sedikit dibanding orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, bayangkan barakallahu fikum, tamhis, penyaringan. Jadi ahlus sunnah semakin zaman semakin bisa dikatakan sedikit karena banyak orang-orang yang enggak kuat. Padahal mereka ingin masuk surga. Surga itu enggak mudah. Surga itu bukan perkara yang mudah kemudian langsung dia masuk, enggak. Harus menempuh perjalanan. Yang mana perjalanan itu butuh pengorbanan dan juga perjuangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hujibatil jannah bil makarih." Surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang orang itu biasanya benci, enggak senang. Salat subuh dingin-dingin, harus berangkat. Padahal orang enggak senang. Kemudian perkara-perkara yang senang, yang kira-kira melalaikan, diharamkan. Padahal orang senang untuk mengarah ke situ. Paham ya? Jadi surga itu benar-benar diliputin dan ditutupin dengan perkara-perkara yang orang itu biasanya enggak suka. Paham ya? Perkara-perkara yang dia enggak suka. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan neraka sebaliknya. Kalau neraka diliputi perkara-perkara yang orang itu biasanya senang, berfoya-foya, bermegah-megahan atau yang semisalnya. Oleh karena itu ahlus sunnah dimanapun mereka berada sedikit. Lah itu buktinya banyak ahlus sunnah ini versi ini versi itu. Enggak, ahlus sunnah cuma satu. Ahlus sunnah cuma satu saja, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara keyakinan, secara amalan, secara ucapan. Bukan semata-mata ucapan, ana ahlus sunnah, ana juga ahlus sunnah. Paham ya? Jangan tertipu. Di sana ada kelompok yang dikenal dengan Aswaja. Nah, singkatannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Ngaku Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahlilan enggak masalah. Ngirim Al-Fatihah kepada mayit enggak masalah, sampai kalau enggak sampai ana sampaikan katanya. Oh, bisa-bisanya itu loh. Dalil itu yang seharusnya dipegang. Nah, bukan sembarangan ya. Nah, jadi kalau cuma mengaku-ngaku, banyak orang ngaku-ngaku. Bahkan sebutkan dalam pantun barakallahu fikum, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Masing-masing orang ngaku punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila enggak mengakuinya. Maksudnya masing-masing orang ngaku dirinya ahlus sunnah. Orang IM, Ikhwan Muslimin ngaku ahlus sunnah. Kemudian orang-orang barakallahu jamaah atau tabligh yang dikenal dengan
ZT itu juga ngaku Ahlus Sunnah juga. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang lain ngaku Ahlus Sunnah, tapi ingat, Ahlus Sunnah belum tentu mengakui pengakuan mereka. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak sembarangan. Nah, memiliki kriteria sifat-sifat yang perlu diperhatikan barakallahu fikum, yaitu mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengucapkan dan meyakininya, bukan semata-mata pengakuan saja. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa khafallaha 'azza wa jalla wa imtathala amrahu wa intaha 'amma nahaa anhu. Perhatikan baik-baik. Yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintahnya serta menjauhi apa-apa yang Allah taala larang darinya. Wallahu yuhibbul muttaqin alladzina yattaquna syirka wal ma'asi. Dan Allah taala mencintai orang-orang yang bertakwa yang mereka menjauhkan diri, berhati-hati dari kesyirikan serta maksiat-maksiat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kita semuanya sekedar memiliki apa? Memiliki identitas pengakuan saja. Antum Ahlus Sunnah? Ya Ahlus Sunnah, tapi dia ngerokok terus tiap hari misalkan. Maasi, kemaksiatan, diluruskan. Paham ya? Ahlus Sunnah antum? Ya Ahlus Sunnah, tapi membolehkan gambar makhluk bernyawa. Ahlus Sunnah nomor berapa seperti itu? Ahlus Sunnah itu apa? Berdakwah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Coba tanya ustaz-ustaznya yang bolehkan gambar makhluk bernyawa itu. Tahu enggak dalilnya? Insyaallah mereka tahu. Tapi kenapa kok melanggar hawa nafsu? Sebab mereka melanggar itu hawa nafsu. Yang mereka ikuti apa? Ketenaran, biar terkenal, biar masyhur. Kalau berdakwah dengan televisi kan tersebar kemana-mana. Luar negeri pun bisa nonton, bisa lihat. Paham ya? Bukan masalah itu. Rasulullah perhatikannya. Rasulullah Nabi kita bukan? Nabi kita, panutan kita, teladan kita. Berdakwah tersebar kemana-mana. Apakah pernah berdakwah dengan maksiat? Enggak pernah. Enggak pernah dinukilkan Rasulullah berdakwah dengan maksiat, enggak pernah. Padahal dakwahnya tersebar kemana-mana. Lah kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, sekedar mengikuti jejaknya Rasulullah, masa ingin tersebar dakwahnya dengan maksiat? Gambar makhluk bernyawa maksiat bukan? Jelas maksiat. Nongol di layar televisi, maksiat bukan? Maksiat, bukan perkara darurat. Itu perkara apa? Ikhtiari, milih. Dia milih selamat atau enggak. Kalau milih selamat tinggalkan, selesai urusan. Kalau enggak milih selamat ya urusan masing-masing. Paham ya? Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah. Jangan sampai kita semuanya termakan syubhat, termakan pemikiran-pemikiran sesat walaupun mengklaim mengaku barakallahu fikum dirinya adalah Ahlus Sunnah. Karena kalau cuma sekedar pengakuan belum tentu dia apa? Benar-benar seorang sunni salafi sejati. Karena sunni mengikuti apa? As-Sunnah. Salafi mengikuti jejaknya para salaf. Enggak pernah para salaf dinukilkan berdakwah dengan maksiat itu enggak pernah. Berdakwah dengan proposal minta-minta, teriak sana teriak sini, pakai lembaran putih proposal tanda tangan barakallahu fikum ketua, sekretaris bendahara biar dapat dana, enggak pernah dijumpai seperti itu. Coba apakah pernah dijumpai yayasan Abu Bakar Siddiq, yayasannya Umar Khattab, yayasannya Utsman bin Affan, yayasannya Ali bin Abi Thalib, yang berikutnya yayasan Ibnu Sirin? Enggak pernah dijumpai seperti itu. Kalau enggak pernah yang namanya Ahlus Sunnah, Sunni Salafi mengikuti jejaknya para salaf, ikuti mereka. Yang enggak pernah berdakwah dengan apa? Dengan perkara-perkara maksiat. Hindari barakallahu fikum. Naam, cukup berdakwah dengan kalau misal kamu disebarkan dengan audio, rekaman, enggak perlu tampakkan tampangnya. Karena apa? Berdakwah dengan gambar itu fitnah barakallahu fikum. Dan sudah kami jelaskan berkali-kali ya, seorang akhwat terfitnah dengan ustadznya gara-gara nonton apa? Nonton kajian di TV. Nah, sebabnya awal mulanya suaminya biarkan, enggak masalah, yang penting taklim. Jadi semula rumahnya itu enggak ada TV-nya, dibelikan sama suaminya TV, biar istrinya di rumah bisa taklim katanya. Tapi setiap hari istrinya nonton ustadznya. Ustadznya pun mulai bergaya. Innal hamdalillah misalkan ini ya. Jenggot atau pakaiannya gonta-ganti misalkan. Nah, akhirnya istrinya tertarik dengan gaya-gaya ustadznya tadi. Laporlah istrinya kepada suaminya, "Mas, Mbok Mas itu beli pakaian atau jubah seperti ustadz itu pakaiannya bagus gini." Akhirnya muji-muji ustadznya tadi. Suaminya cemburu. Nah, ini cemburu masih mending. Yang jadi permasalahan yang enggak cemburu lagi sudah. Dibiarkan istrinya nonton laki-laki lain, dibiarkan. Apakah seperti itu layak enggak layak? Namanya oleh karena itu hindari. Di rumah-rumah kita hindari televisi barakallahu fikum. Bila perlu hancurkan bismillah. Namanya
Nah, karena kalau dijual dalam keadaan masih hidup, nanti kita ta'awun, kerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Tapi kalau sudah dihancurkan, dijual rasokan enggak masalah, karena barang rusakan itu istilahnya. Seperti itu. Ini sekedar lintasan mengenai harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, yaitu petunjuk Rasulullah dan syariatnya, ucapan, amalan, keyakinan, bukan semata-mata ucapan saja. Paham ya? Bukan semata-mata ucapan saja. Kita lihat di sini. Wallahu yuhibbul muttaqin alladzina yattaquna syirka wal ma'asi. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang mencintai orang-orang yang bertakwa, yang mereka berhati-hati dan menjauhi kesyirikan serta maksiat-maksiat. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir yaitu ayat yang ke-77, yaitu mengenai perbuatan orang-orang Yahud dan yang semisal mereka berani-beraninya memperjualbelikan. Nah, barakallahu fikum, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah demi mendapatkan perkara dunia. Demi mendapatkan apa? Perkara dunia hawa nafsu mereka. Nah, jadi mereka berani bersumpah tapi dusta sumpahnya. Nah, barakallahu fikum, berani bersumpah tapi sumpahnya dusta. Nah, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji atau sumpah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, nah barakallahu fikum, mereka diperintahkan untuk beramanah, menjaga amanah, mereka ganti berkhianat. Nah, itu maksudnya. Allah Ta'ala berwasiat dengan wasiat yang baik, mereka ganti dengan perbuatan yang jelek. Nah, seperti itu maksudnya. Nanti akan kita lihat tafsirannya. Naam, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji-janji Allah Ta'ala dan juga sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka adalah orang-orang yang tidak punya bagian kebaikan sedikit pun nanti di akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tidak mau mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka, maksudnya tidak akan membersihkan mereka. Nah, bahkan akan mengadab mereka dari kotoran-kotoran dosa tadi. Walahum 'adzabun alim, dan mereka memiliki atau mereka mendapatkan adab yang pedih, adab yang menyakitkan. Kita lihat barakallahu fikum tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, innal ladzina yastabdiluna bi ahdillahi wa wasiyatihi allati awsa biha fil kutubi allati anzalaha ala anbiya'ihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar, menggantikan apa? Menggantikan sumpah Allah Ta'ala atau janji Allah Ta'ala serta wasiatnya yang telah Allah Ta'ala wasiatkan di dalam kitab-kitabnya. Nah, yang Allah telah turunkan kepada para nabi mereka, karena kitab Allah Ta'ala tidak satu ya. Kitab Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya, ada Al-Qur'an, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Nah, barakallahu fikum, Zabur diturunkan kepada Nabi Zabur diturunkan pada Nabi Dawud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab-kitab Allah Ta'ala itu banyak sekali. Nah, cuman ada yang dikabarkan nama-namanya kepada kita dan kita harus mengimani secara terperinci, dan ada pula yang tidak dikabarkan kepada kita, kita wajib mengimani secara global. Seperti itu. Kita lihat. Nah, mengubah dengan apa? Iwadan wa badalan, mereka mengubah, mengganti dengan sebuah iwad, pengganti, badalan, pengganti juga, khasisan, pengganti yang rendah dan hina, min aradid dunya wa hutamiha, berupa apa? Berupa sedikit daripada perkara dunia dan juga apa? Perhiasan-perhiasan atau sisa-sisa daripada na'am barakallahu fikum perkara dunia. Seperti itu. Jadi mereka na'am barakallahu fikum hafizakumullah menggantikan na'am janji Allah Ta'ala dan wasiatnya dengan apa? Dengan perkara-perkara dunia. Hati-hati. Karena banyak orang yang bergelimpangan, semula istiqamah di atas Al-Quran was sunnah gara-gara uang, akhirnya berjempalikan, berbalik arah. Pagi Muslim Sunni Salafi, sorenya sudah menjadi apa? Na'am barakallahu fikum, ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi hizbi mubtadi'. Sebabnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya karena ingin mengharapkan segelintir sedikit daripada dunia. Hati-hati. Nah, dunia itu luas. Dunia itu dipermisalkan sesuatu yang hijau, sesuatu yang indah,
Oleh karena itu hati-hati. Biasanya orang tertarik dengan sesuatu yang hijau dan indah. Namun kita semuanya boleh tertarik, namun jangan sampai kita melampaui batasannya. Karena dunia, barakallahu fikum, mau tidak mau kita sekarang masih hidup di dunia, dan mau tidak mau kita mencari dunia, tapi mencari dunia sesuai dengan kadarnya, bukan sebagai bukan sebagai perkara yang inti dan pertama kali. Paham ya? Karena sudah kita lewati, kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Nah, dunia diciptakan untuk kita. Untuk apa? Untuk beramal. Tempat sarana untuk beramal. Tempat sarana untuk beribadah. Karena disebutkan oleh para ulama, ad-dunya darul a'mal, wal akhirah darul jaza. Paham ya? Dunia itu negeri untuk beramal, akhirat negeri untuk dimintai pertanggungjawaban dan balasannya nanti. Oleh karena itu ikhwani fillah, azza wa jazakumullah, jangan sampai ada di benak-benak kita semuanya terpetik ingin hidup di dunia selama-lamanya. Kehidupan yang kekal yang hakiki itu hanya di akhirat, sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal dan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya sesaat, sementara. Oleh karena itu jangan sampai kita ambisi fokusnya dunia, jangan. Antum yakin saja, kalau akhirat yang antum kejar, akhirat yang antum cari, dunia akan menyertai walaupun secukupnya. Intinya itu, siap secukupnya, siap seadanya. Tapi kalau ambisinya dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, pagi dunia, kapan akhiratnya? Belum tentu bisa menyusul. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik suatu ketika mencari kerjaan yang kira-kira tidak sampai melalaikan akhiratnya. Seperti itu. Kerjaan yang ringan banyak sekali. Nah, jual beli yang halal, ya enggak? Kemudian barakallahu fikum, intinya kerjaan-kerjaan yang yang tidak sampai melalaikan waktu untuk mencari akhiratnya. Nah, sempatkan walaupun sesaat, 10 menit, 1 jam, setengah jam, enggak masalah. Karena setengah jam itu demi mendapatkan akhirat nanti kelak. Nah, barakallahu fikum, di hari kiamat. Kan itu. Nah, jangan sampai kita semuanya ambisinya dunia. Kalau orang sudah ambisinya dunia, hatinya itu dunia, itu susah. Menghadiri majelis taklim itu berat sekali rasanya. Menghadiri majelis ilmu berat. Kenapa? Karena menurut mereka waktu adalah uang. Kalau kita tidak, sekarang kita sudah ubah. Waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun harta, kekayaan dunia itu semuanya bisa dikatakan sudah ditentukan, sudah ditetapkan di dalam lauhul mahfuz rezekinya masing-masing hamba. Si fulan sekian, si alan sekian, fulanah sekian, alanah sekian, semua sudah tentukan semuanya. Tidak perlu ragu, tidak perlu bingung, tidak perlu bimbang, ditetapkan tercatat dalam lauhul mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Paham ya? Dengan jarak 50.000 tahun. Nah, bayangkan. Apakah kita enggak percaya? Harus percaya. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum, ulaika la nasiba lahum minas sawabil akhirah. Mereka ini orang-orang yang memperjualbelikan janji-janji Allah dan juga wasiat Allah taala dengan mengharapkan sedikit harapan hina berupa perkara dunia, mereka tidak punya bagian nanti di akhirat berupa pahala. Jadi mereka enggak dapat pahala sama sekali. Nah, terus bagaimana? Semua sudah ditunaikan di dunia. Orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka enggak pandang bulu halal atau haram, penting dapat uang. Nah, kebaikan mereka menyumbang masjid, nyumbang ini misalkan jutaan, ratusan, mm-an misalkan. Itu semuanya apakah ada nilainya di akhirat? Enggak ada sama sekali. Kebaikan mereka semuanya ditunaikan di dunia, diberikan di dunia. Di akhirat nanti mereka berada di dalam neraka jahanam, babisal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Ngeri sekali barakallahu fikum. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat sini ancaman berikutnya, wala yukallimuhumullahu bima yasurruhum. Mereka orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara, Allah taala enggak ngajak bicara mereka dengan pembicaraan yang membuat senang mereka. Karena pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, semuanya akan diajak bicara. Cuman pembicaraan bagi orang mukminin, pembicaraan yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi pembicaraan yang Allah Taala ajak bicara dengan orang kufar, pembicaraan yang menyakitkan dan membuat mereka enggak senang. Paham ya? Seperti itu. Oleh karena itu sebutkan ini, wala yukallimuhumullah bima yasurruhum. Nah, dan Allah Taala tidak mengajak bicara mereka
dengan pembicaraan yang membuat mereka senang, tapi pembicaraan yang membuat mereka itu justru apa? Sedih. Justru mereka takut begitu. Wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah bi'ainir rahmah, dan Allah taala tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat dengan penglihatan kasih sayang, enggak ada. Jadi benar-benar disia-siakan orang-orang kufar. Wala yutahhiruhum min danasil dzunub wal kufri, dan Allah taala tidak mensucikan mereka dari kotoran-kotoran dosa-dosa dan kekufuran. Walhum adzabun muji', dan mereka akan mendapatkan adab yang menyakitkan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Inilah ringkasan daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu ayat yang ke-77 dari surat Al-Imran, dan yang sebelumnya mengenai 6 ritual orang-orang Yahud dan balasannya, yang mana mereka semuanya dikenal dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebabnya mereka ngapain? Kenapa orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak menunaikan amanah. Nah, itu diantaranya tidak menunaikan amanah. Tapi globalnya kenapa kemarin? Karena menyamarkan dengan Itu juga benar, menyamarkan al-haq dan al-batil juga benar, tapi ingin yang global. Global. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah taala? Naam, li'annahum alimu wa lam ya'malu. Itu globalnya ya. Karena mereka punya ilmu tapi enggak mau beramal. Nah, tidak mau beramal ya masuk di antaranya berkhianat, di antaranya menyamarkan al-haq dan al-batil, itu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.